Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Putri Irla dari kelas 10-2. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai perubahan iklim di Indonesia bab 2. Baik, langsung saja kita mulai dari slide pertama, yaitu pengertian. Menurut definisi ilmiah, perubahan iklim adalah perubahan jangka panjang pada statistik iklim bumi, seperti suhu rata-rata, pola curah hujan, dan distribusi cuaca yang terjadi selama beberapa dekade atau lebih. Ini berbeda dari variabilitas iklim yang hanya berlangsung sementara. Nah, Indonesia memiliki iklim yang unik dan rentan terhadap perubahan iklim regional dan global. Akibat kerentanannya yang berdampak pada perubahan temperatur, kenaikan permukaan air laut, dan perubahan curah hujan. Salah satu dampaknya adalah El Nino dan La Nina. Next, apa itu El Nino? Menurut BMKG, El Nino adalah fenomena pemanasan suhu muka laut SML di Samudra Pasifik bagian tengah melebihi kondisi normal. Pemanasan ini menyebabkan berkurangnya pembentukan awan, sehingga curah hujan di Indonesia menurun dan dapat menimbulkan kekeringan. Istilah El Nino berasal dari bahasa Spanyol yang berarti anak laki-laki. Awalnya, El Nino digunakan untuk menandai kondisi arus laut hangat tahunan yang mengalir ke arah selatan di sepanjang pesisir Peru dan Ekuador saat menjelang Natal. Fenomena ini muncul selama berabad-abad, hingga akhirnya dinamai oleh nelayan Peru, yaitu El Nino de Navidad. Nah, proses terjadinya El Nino yaitu yang digambar. Dalam kondisi normal, angin pasat bertiup dari timur ke barat dan mendorong air laut hangat ke wilayah Indonesia sehingga terbentuk awan dan hujan. Namun, saat fenomena El Nino terjadi, angin pasat melemah sehingga air laut hangat tidak banyak bergerak ke Indonesia. Air panas tersebut justru menumpuk di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur, tepatnya di sekitar pantai barat Peru dan Ekuador. Sementara itu, di wilayah Indonesia terjadi upwelling, yaitu naiknya air laut dingin dari dasar laut ke permukaan. Perairan yang lebih dingin ini membuat udara di atasnya menjadi kering dan menghambat pembentukan awan hujan. Akibatnya, Indonesia mengalami penurunan curah hujan, udara menjadi lebih kering, dan terjadi musim kemarau panjang atau kekeringan. Peristiwa ini menyebabkan curah hujan di Indonesia menurun karena pergeseran massa air hangat menjauh dari wilayah Indonesia. Nah, kedua, peristiwa La Nina. Kebalikannya dari El Nino, menurut bahasa Amerika Latin, La Nina memiliki arti bayi perempuan. La Nina adalah salah satu fenomena alam yang terjadi secara periodik di Samudra Pasifik. Fenomena ini menyebabkan suhu muka laut di wilayah tersebut mengalami penurunan, sehingga udara terasa lebih dingin dari biasanya. Selain itu, La Nina juga berdampak pada curah hujan yang lebih tinggi dari rata-rata, sehingga dapat menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan angin kencang. Nah, cara kerja La Nina di perairan Indonesia. Saat La Nina terjadi, angin pasat bertiup lebih kuat dari biasanya dan mendorong lebih banyak air laut hangat ke arah barat, menuju ke perairan Indonesia dan Australia. Menuju perairan air laut Indonesia dan Australia. Next. Akibatnya, suhu laut di Indonesia meningkat. Udara menjadi lebih lembab dan pembentukan awan hujan meningkat tajam. Sementara itu, di Samudra Pasifik bagian timur, suhu permukaan laut menjadi lebih dingin akibat upwelling. Kondisi ini menyebabkan curah hujan di Indonesia meningkat, sehingga sering terjadi banjir, tanah longsor, atau gagal panen karena kelebihan air. Next. B. Faktor penyebab perubahan iklim secara alami. Nah,
faktornya adalah 1. Aktivitas gunung berapi. Letusan gunung melepaskan debu vulkanik dan gas SO2 yang menghalangi sinar matahari, sehingga suhu bumi turun pada pola cuaca berubah. 2. Perubahan intensitas sinar matahari. Akibat matahari yang naik turun mempengaruhi radiasi panas bumi, sehingga berdampak pada suhu udara dan curah hujan di Indonesia. Perubahan arus laut dan angin, El Nino dan La Nina. El Nino menyebabkan udara kering dan kemarau panjang, dan La Nina menimbulkan hujan lebat dan banjir. Keduanya adalah siklus alami iklim global. 4. Gerak lempeng dan orbit bumi. Nah, perubahan posisi dan orbit bumi terhadap matahari dapat mengubah pola musim dan iklim global dalam jangka panjang. Oke. Berikutnya, faktor penyebab perubahan iklim, antropologi. Nah, terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, 1. Penggunaan bahan bakar fosil. Pembakaran bensin, batu bara, dan gas menghasilkan karbon dioksida CO2 yang menumpuk di atmosfer, menyebabkan efek rumah kaca dan pemanasan global. Nah, yang kedua, penebangan hutan, deforestasi. Pohon menyerap CO2 saat hujan ditebang. Kemampuan bumi menyerap gas rumah kaca berkurang dan karbon dilepaskan kembali ke udara. Yang ketiga, industri dan transportasi. Nah, yang ini asap pabrik dan kendaraan mengeluarkan CO2, metana, CH2, dan nitrogen oksida NO2 yang memperparah pemanasan global. Yang keempat, pertanian dan peternakan berlebihan. Nah, kegiatan peternakan menghasilkan gas metana, sementara pupuk kimia yang menghasilkan nitrogen oksida. Keduanya memperkuat efek rumah kaca. Yang kelima, limbah dan polusi. Sampah yang membusuk dan limbah industri menghasilkan gas metana dan CO2, serta mencemari udara dan air yang memperburuk perubahan iklim. Next, ke yang C, yaitu dampak perubahan iklim. Nah, dampak perubahan iklim terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama, menurunnya kualitas dan kuantitas air. Nah, perubahan iklim dalam memicu La Nina yang menyebabkan curah hujan tinggi. Akibatnya kualitas air menurun karena peningkatan suhu dan kadar klorin serta kuantitas air bersih berkurang akibat banjir dan sulitnya penyimpanan air. Yang kedua, perubahan habitat dan punahnya spesies. Pemanasan global dan bencana seperti banjir dan kebakaran hutan merusak habitat alami. Banyak tumbuhan dan hewan tidak bisa beradaptasi sehingga menyebabkan kepunahan dan terganggunya ekosistem. 3. Meningkatnya gas rumah kaca akibat penebangan hutan. Hutan berperan menyerap karbon dioksida CO2 saat hutan ditebang. Penyerapan CO2 berkurang, sementara pohon yang mati melepaskan gas rumah kaca sehingga pemanasan global semakin parah. Nah, yang keempat, meningkatnya wabah penyakit. Nah, peristiwa La Nina menyebabkan curah hujan yang tinggi dan kondisi lembab yang mendukung perkembangbiakan nyamuk pembawa penyakit seperti malaria, demam berdarah, dan kolera. Nah, selain itu, penipisan lapisan ozon meningkatkan paparan sinar ultraviolet atau yang bisa disebut UV, sehingga manusia lebih rentan terhadap penyakit seperti kanker kulit, katarak, dan gangguan pernapasan. Kelima, menurunnya
produktivitas pertanian. Suhu yang meningkat mempercepat penguapan air sehingga lahan menjadi kering dan air berkurang. Hal ini menyebabkan gagal panen, munculnya hama dan penyakit tanaman, serta turunnya hasil pertanian. Yang keenam, tenggelamnya sebagian daerah pesisir. Pemanasan global menyebabkan es di kutub mencair sehingga permukaan air laut naik. Akibatnya, batas daratan bergeser dan beberapa daerah pesisir atau pulau kecil terendam air laut. Next, D. Upaya penanggulangan iklim. Yang pertama adalah menghemat penggunaan energi listrik dengan mematikan alat elektronik yang tidak digunakan agar mengurangi pemborosan energi dan polusi udara dari pembangkit listrik batubara. Yang kedua, menghemat pemakaian air dengan menggunakan air seperlunya agar tidak menambah volume air limbah yang menyebabkan banjir. Yang ketiga, melakukan 5R, yaitu rating, reuse, replace. Nah, rating mengubah perilaku produksi dan konsumsi agar mempertimbangkan daur ulang. Reduce mengurangi penggunaan barang yang dapat menimbulkan sampah. Reuse menggunakan kembali barang yang masih bisa dipakai. Mendaur ulang barang agar bisa dimanfaatkan kembali. Replace atau recovery mengganti bahan produksi dengan yang ramah lingkungan. Contohnya, pot bunga dari botol plastik atau kantong kain untuk belanja. 4. Melakukan kegiatan penghijauan dengan reboisasi atau menanam kembali pohon di hutan gundul agar hutan tetap hijau dan lestari. Bisa juga menanam pohon di sekitar rumah untuk menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Kesimpulan. Next, kita lanjut kesimpulan. Nah, kesimpulannya dari PPT saya kali ini adalah perubahan iklim di Indonesia menyebabkan perubahan cuaca ekstrim seperti kekeringan, banjir, dan naiknya suhu bumi. Dampaknya terasa pada lingkungan, pertanian, kesehatan, dan kehidupan manusia. Nah, diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk menjaga lingkungan, menanam pohon, serta mengurangi emisi gas rumah kaca agar bumi tetap lestari. Nah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai perubahan iklim yang ada di Indonesia. Semoga materi ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Dan terima kasih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.